Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel kami. Sebelumnya, perkenalkan kami dari mahasiswa Universitas Galuh. Nama saya Ganis Desanjani. Nama saya Oxley Padia. Nama saya Ekalia Rahmalia. Di video kali ini, kita akan membahas tuntas tentang dokumentasi sistem informasi akuntansi. Apa itu? Kenapa penting dan bagaimana cara membuatnya? Yuk, simak sampai akhir. Sistem informasi akuntansi adalah sistem yang mengumpulkan, mencatat, dan memproses data keuangan untuk menghasilkan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan. Nah, dokumentasi sistem informasi akuntansi adalah catatan tertulis yang menjelaskan bagaimana sistem ini bekerja. Adapun beberapa tujuan dari dokumentasi sistem informasi akuntansi ini yang diantaranya yaitu 1. Memastikan alur sistem kerja. Dokumentasi sistem informasi akuntansi menguraikan secara rinci setiap langkah dalam proses akuntansi, mulai dari pencatatan transaksi hingga penyusunan laporan keuangan. Dengan demikian, setiap individu yang terlibat, baik itu staf akuntansi, auditor, maupun manajemen, dapat memiliki pemahaman yang jelas dan seragam mengenai bagaimana sistem beroperasi. Selanjutnya yang kedua, yaitu memfasilitasi audit dan pengendalian internal. Dengan adanya dokumentasi yang jelas, organisasi dapat mengidentifikasi potensi resiko dan mengambil langkah-langkah proaktif untuk mencegah kecurangan dan juga kesalahan. Selanjutnya yang ketiga, yaitu mendukung pelatihan dan pengembangan sistem. Sistem informasi akuntansi bukanlah entitas yang statis. Ia terus berkembang seiring dengan perubahan kebutuhan bisnis dan kemajuan teknologi. Dokumentasi yang komprehensif menjadi sumber daya yang tak ternilai dalam melatih karyawan baru dan memfasilitasi pengembangan sistem. Dan untuk yang terakhir, yaitu yang keempat, menjadi referensi untuk pemeliharaan dan peningkatan sistem. Sistem informasi akuntansi memerlukan pemeliharaan rutin agar tetap berfungsi secara optimal. Dokumentasi yang baik menyediakan panduan yang jelas bagi tim IT dalam melakukan pemeliharaan sistem, mengatasi masalah teknis, dan mengimplementasikan peningkatan. Ada beberapa jenis dokumentasi sistem informasi akuntansi, yaitu yang pertama, diagram alir data atau DFD. DFD ini adalah alat grafis yang digunakan untuk menggambarkan aliran data dalam sistem informasi secara logis dan juga terstruktur. Komponen utama DFD mencakup entitas, proses penyimpanan data, dan arus data. DFD membantu memahami sistem dengan konsep dekomposisi sehingga mudah dikomunikasikan kepada pengguna ataupun pengembang. Selanjutnya yang kedua, yaitu bagan alir dokumen atau flowchart. Flowchart adalah diagram yang menggambarkan alur dokumen dan informasi dalam suatu organisasi. Terdapat beberapa jenis flowchart, seperti bagan alir dokumen untuk mengevaluasi pengendalian internal, bagan alir sistem untuk hubungan input, proses, dan output, serta bagan alir program untuk urutan kerja program komputer. Kemudian yang ketiga, yaitu diagram hubungan entitas atau ERD. ERD ini digunakan untuk menggambarkan hubungan antar entitas dalam database. Diagram ini menunjukkan atribut dan relasi antar entitas, membantu dalam perancangan basis data yang terstruktur dan efisien. Selanjutnya yang keempat, yaitu dokumentasi naratif. Dokumentasi naratif ini adalah uraian tertulis yang menjelaskan cara kerja sistem atau prosedur tertentu. Dokumentasi ini berfungsi sebagai panduan bagi pengguna atau
atau pengembang dalam memahami sistem secara mendalam. Dan untuk selanjutnya yaitu yang kelima, ada manual pengguna. Manual pengguna adalah dokumen yang berisi panduan operasional bagi pengguna sistem. Biasanya mencakup langkah-langkah penggunaan, solusi masalah umum, dan penjelasan fitur utama sistem. Dan yang terakhir yaitu yang keenam, dokumentasi transaksi. Dokumentasi transaksi adalah catatan tertulis mengenai setiap aktivitas dalam suatu sistem. Dokumentasi ini juga diperlukan untuk pelacakan, audit, dan pengendalian operasional. Dokumentasi sistem informasi akuntansi yang efektif harus mencakup serangkaian komponen penting untuk memastikan kejelasan, akurasi, dan kegunaan. Komponen-komponen ini menyediakan gambaran komprehensif tentang bagaimana sistem beroperasi, siapa yang terlibat, dan bagaimana data dikelola. Komponen yang pertama adalah deskripsi proses bisnis dan transaksi. Proses bisnis adalah serangkaian aktivitas terstruktur dan saling terkait untuk mencapai tujuan tertentu, seperti memenuhi kebutuhan pelanggan. Proses ini melibatkan input, output, dan kegunaan sumber daya yang jelas. Contoh proses bisnis mencakup penjualan, pembelian, dan manufaktur, di mana masing-masing tujuan spesifik dan alur kerja terdefinisi dengan baik. Yang kedua, ada identifikasi pihak-pihak yang terlibat. Setiap proses bisnis melibatkan berbagai pihak, seperti staf penjualan, pelanggan, staf gudang, dan vendor. Pihak-pihak ini berkolaborasi untuk memastikan kelancaran operasional dan pencapaian bisnis. Misalnya, dalam proses penjualan, keterlibatan staf penjualan dan pelanggan sangat penting untuk menyelesaikan transaksi. Ketiga, ada penjelasan input, output, dan penyimpanan data. Input dalam proses bisnis mencakup semua data dan informasi yang diperlukan untuk memulai suatu aktivitas, seperti pesanan penjualan atau permintaan pembelian. Output adalah hasil akhir dari proses tersebut, seperti faktur atau barang jadi. Penyimpanan data berfungsi untuk menyimpan informasi penting yang dapat diakses untuk analisis lebih lanjut atau pelaporan. Yang keempat, ada penjelasan kontrol dan prosedur keamanan. Kontrol dalam proses bisnis mencakup pengawasan dan pemantauan untuk memastikan bahwa semua aktivitas berjalan sesuai dengan rencana dan standar yang ditetapkan. Prosedur keamanan melibatkan langkah-langkah untuk melindungi data dan informasi dari akses tidak sah, serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Ini penting agar organisasi dapat mengelola risiko dan menjaga integritas operasionalnya. Untuk membuat dokumentasi sistem informasi akuntansi yang efektif, kita perlu menggunakan teknik dan alat yang tepat. Teknik dan alat yang tepat itu diantaranya ada penggunaan simbol dan notasi standar dalam pembuatan diagram alir data atau DFD dan bagan alir dokumen atau flowchart. Penggunaan simbol dan notasi standar yang penting. Simbol-simbol ini memiliki arti khusus yang dipahami secara universal sehingga memudahkan orang lain untuk membaca dan memahami dokumentasi. Misalnya, persegi panjang mewakili proses, lalu oval mewakili entitas eksternal, dan anak panah mewakili alir data atau dokumen. Dengan menggunakan simbol dan notasi standar, kita dapat menciptakan dokumentasi yang jelas, konsisten, dan mudah dipahami. Lalu, ada pemodelan proses bisnis. Pemodelan proses bisnis adalah teknik untuk menggambarkan alur kerja dan aktivitas dalam suatu organisasi. Ini membantu kita untuk memahami bagaimana proses bisnis terkait dengan sistem informasi akuntansi. Dalam pemodelan proses bisnis, kita dapat menggunakan berbagai diagram seperti diagram alir proses atau proses flow diagram dan
diagram swimlane untuk menggambarkan langkah-langkah dalam suatu proses, pihak-pihak yang terlibat, dan interaksi antar pihak. Pemodelan proses bisnis membantu kita untuk mengidentifikasi area-area di mana sistem informasi akuntansi dapat ditingkatkan. Yang terakhir, ada perangkat lunak dokumentasi. Saat ini tersedia berbagai perangkat lunak yang dapat membantu kita untuk membuat dokumentasi sistem informasi akuntansi. Perangkat lunak seperti Visio, Draw.io, dan Lucidchart menyediakan berbagai fitur untuk membuat diagram alir data, bagan alir dokumen, dan diagram lainnya. Perangkat lunak ini memudahkan kita untuk membuat dokumentasi yang profesional dan terstruktur. Selain itu, beberapa perangkat lunak juga menyediakan fitur kolaborasi, sehingga kita dapat bekerja sama dengan tim dalam membuat dokumentasi. Dengan menggunakan teknik dan alat yang tepat, kita dapat membuat dokumentasi sistem informasi akuntansi yang efektif dan bermanfaat bagi organisasi. Salah satu aspek penting dalam sistem informasi akuntansi atau SIA adalah pengendalian internal. Dokumentasi SIA yang baik memiliki peran utama dalam mendukung dan memperkuat pengendalian internal. Dokumentasi SIA membantu memastikan bahwa tugas penting dipisahkan di antara individu yang berbeda. Ini mencegah satu orang memiliki terlalu banyak kendali yang dapat meningkatkan risiko kecurangan atau kesalahan. Misalnya, orang yang mencatat transaksi tidak boleh sama dengan orang yang menyetujui transaksi tersebut. Dokumentasi yang jelas akan menetapkan tanggung jawab masing-masing individu. Dokumentasi SIA mencatat siapa yang berwenang untuk menyetujui transaksi atau perubahan dalam sistem ini. Memastikan bahwa hanya orang yang berwenang yang dapat membuat keputusan penting. Misalnya, hanya manajer yang berwenang yang dapat menyetujui faktur di atas jumlah tertentu. Dokumentasi ini memberikan jejak audit yang jelas. Dokumentasi SIA yang lengkap dan akurat memastikan bahwa semua transaksi dan aktivitas dicatat dengan benar. Ini memungkinkan audit yang efektif dan membantu mencegah kesalahan atau kecurangan. Misalnya, setiap transaksi harus memiliki bukti pendukung yang lengkap dan terdokumentasi dengan baik. Dokumentasi SIA menjelaskan siapa yang memiliki akses ke data dan fungsi sistem. Ini membantu mencegah akses yang tidak sah dan melindungi data sensitif. Misalnya, hanya karyawan yang berwenang yang dapat mengakses data keuangan rahasia. Dokumentasi ini menetapkan aturan dan prosedur untuk mengelola akses pengguna. Lalu dengan menerapkan pengendalian internal yang efektif melalui dokumentasi SIA yang baik, organisasi dapat meminimalkan resiko, meningkatkan akurasi, dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan standar akuntansi. Setelah kita bahas bersama dari awal hingga akhir, dapat kita simpulkan bahwa dokumentasi sistem informasi akuntansi bukanlah sekadar aktivitas administratif, melainkan elemen yang sangat penting dalam mendukung kinerja organisasi. Dokumentasi ini menjadi tulang punggung dari sistem akuntansi yang efektif dan efisien. Melalui dokumentasi, kita bisa menggambarkan secara jelas bagaimana proses bisnis berlangsung, siapa saja yang terlibat, dan bagaimana mengalir serta disimpan. Ini bukan hanya memudahkan proses pelatihan bagi karyawan baru, tetapi juga menjadi referensi utama dalam pengembangan sistem ke depan. Jenis-jenis dokumentasi seperti DMD, flowchart, RD, dan dokumentasi naratif berperan dalam menyederhanakan proses kompleks menjadi suatu yang lebih mudah dipahami dan diimplementasikan. Ditambah lagi dengan penggunaan alat bantu visual dan perangkat lunak seperti Visio atau Draw.io
Dokumentasi bisa disajikan dengan lebih menarik dan profesional. Tak kalah penting, dokumentasi SIA juga memperkuat pengendalian internal, membantu mendeteksi, serta mencegah kesalahan atau kecurangan, dan memastikan sistem berjalan sesuai aturan, serta kebijakan perusahaan. Jadi bisa kita katakan bahwa dokumentasi SIA adalah peta jalan yang memastikan setiap langkah dalam proses akuntansi dilakukan dengan tepat, efisien, dan aman. Jangan anggap remeh dokumentasi. Di balik sistem akuntansi yang baik selalu ada dokumentasi yang solid. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.